angka penyakit jantung dan pembuluh darah di Indonesia makin meningkat, juga pada generasi muda. Peningkatan ini mungkin kita sering dengar karena banyak sekali orang kok muda banget ya. Kayak kita dengar mungkin di WhatsApp atau mungkin kita dengar kabar, kok masih muda sekali tiba-tiba serangan jantung. Sebenarnya serangan jantung bisa dicegah. Saya akan kasih tahu bagaimana caranya dan supaya kita sama-sama bisa mencegah penyakit yang mengerikan ini. Sudah selama 16 tahun saya praktek sebagai dokter, dan kali ini saya merasa bahwa tidak terlalu kaget lagi kalau dengar ada orang yang serangan jantung usia 30 tahun, 40 tahun. Karena sudah semakin sering. Dan saya merasa bahwa ini penting untuk saya mengingatkan pasien-pasien saya supaya tidak sampai keburu serangan jantung. Banyak di antara mereka punya faktor risiko tanpa mereka ketahui. Jadi ini dia, ada 5 faktor risiko utama penyakit jantung dan pembuluh darah yang bikin serangan jantung yang Anda perlu tahu. Yang pertama, tekanan darah tinggi. Baru-baru ini ada teman saya, usia 35 tahun, punya penyakit jantung, ada sumbatan di pembuluh darah jantungnya. Karena apa? Dia sudah lama darah tinggi, jantungnya bengkak, dia tidak tahu. Dia memang bilang dia agak gemuk, sehingga dia bilang, aduh, saya selama ini cepet capek, tapi saya nggak tahu nih, apakah ini karena gemuk aja, apa karena saya memang ada punya penyakit jantung. Darah tinggi sedemikian lama tidak diobati, tidak dilakukan treatment apa-apa. Tidak juga dia berusaha menurunkan berat badannya, karena dia merasa darah tinggi tidak ada apa-apa, tidak ada pengaruhnya pada diri dia. Memang tekanan darah tinggi ini tidak ada rasa sakit kepala, sakit tengkuk, ataupun ada rasa apapun. Tapi darah tinggi ini silent killer. Jadi dia bisa menyebabkan seseorang punya sumbatan, bahkan tiba-tiba stroke atau serangan jantung tanpa dirasa. Jadi kalau Anda punya tekanan darah di atas 140/90, atau mungkin sudah menyentuh batas 140/90, itu berarti Anda sudah darah tinggi. Apakah harus minum obat? Sebenarnya tidak perlu. Anda bisa melakukan evaluasi dulu. Screening dulu, coba kira-kira apa saja penyakit yang sedang ada bersama-sama dengan itu. Contoh, ada diabetes kah, penyakit ginjal kah, ada penyakit jantung apa tidak. Kalau semuanya bersih, Anda baru menginjak hipertensi stage 1. Sebenarnya Anda bisa lakukan perubahan pola hidup dulu. Anda bisa turun tensi selama 3 bulan, Anda bisa stabil tensi selama 3 bulan. Sebenarnya Anda belum perlu minum obat. Anda bisa melakukan perubahan pola hidup terlebih dahulu. Tapi bahayanya adalah ketika orang tahu dia darah tinggi, tapi selama ini akhirnya dia tidak berusaha untuk menurunkan tensinya. Tetap dengan pola hidup yang lama, ini sangat berbahaya. Karena tiba-tiba bisa terjadi serangan jantung. Tekanan darah tinggi menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. Ini mempermudah timbulnya plak. Plak ini penyempitan di pembuluh darah jantung yang lama-kelamaan membuat jantung semakin besar, semakin lemah, dan membuat bengkak jantung. Ini yang membuat orang mengalami gagal jantung atau lemah jantung. Sisi lain, ketika terjadi tiba-tiba dari plak ini tiba-tiba pecah dan menyumbat, maka itu akan menjadi serangan jantung. Saya sudah pernah bikin trip edukasi bagaimana cara menangani darah tinggi, baik cara alami maupun cara dengan obat. Jadi kalau Anda belum subscribe, coba Anda subscribe dulu supaya Anda bisa mendapatkan info yang gratis, free. Setiap update akan disampaikan di channel ini. Faktor resiko yang kedua yaitu adalah gula. Gula ini terutama tampak bila orang mulai prediabetes atau diabetes. Anda bisa cek gula darah puasa atau HbA1c. Apabila HbA1c Anda mulai di atas 5,7, it means artinya Anda memang punya prediabetes. Mesti hati-hati. Apalagi kalau Anda punya perut dengan lingkar pinggang di atas 90 cm untuk laki-laki dan juga untuk perempuan di atas 80 cm. Ini Anda mesti sangat hati-hati karena Anda mungkin mempunyai penyakit metabolik yang lain. Ini sangat risiko tinggi untuk menjadi penyakit jantung koroner atau sumbatan pembuluh darah jantung. Yang ketiga adalah kolesterol tinggi. Ini banyak sekali orang yang masih denial mengenai kolesterol tinggi. Padahal sudah jelas di jurnal-jurnalnya mengatakan bahwa penelitian, studi-studi dengan ribuan orang dengan kolesterol jahat yang tinggi, LDL kolesterol yang tinggi saat puasa, ini lebih berisiko punya plak pembuluh darah. Karena memang plak ini dibentuk dari kolesterol. Betul, ada faktor inflamasi. Inflamasi ini yang merusak pembuluh darah sehingga plak ini cepat tumbuh. Tapi, Anda harus ingat bahwa inflamasi sulit untuk kita cegah seluruhnya. Dalam keadaan kita sehari-hari, asap rokok, polusi, stres, itu juga bisa menimbulkan inflamasi. Orang yang kegemukan pun menimbulkan inflamasi. Sehingga sebenarnya kolesterol ini sangat mudah terbentuk jadi plak ketika Anda tidak hati-hati. LDL kolesterol merupakan pembentuk plak pembuluh darah. Jadi kalau ada yang bilang bahwa kolesterol tidak bahaya, ini sebenarnya hanya sebagian informasi yang mereka dengar. Karena memang benar tidak berbahaya kalau kolesterol baiknya yang tinggi, HDL yang tinggi. Tapi kolesterol jahat, LDL kolesterol saja, itu merupakan faktor independen atau faktor yang dapat menyebabkan terjadinya plak pembuluh darah jantung. Jadi, Anda mesti lihat nih bahwa
semua orang itu punya karakteristik masing-masing. Tidak semua orang sama, tidak semua orang kolesterol tinggi lantas jadi penyakit jantung, tidak semua juga orang darah tinggi lantas jadi penyakit jantung. Punya time frame atau waktu masing-masing. Benar-benar setiap orang mungkin beda-beda. Darah tinggi kita turunkan, kolesterol kita turunkan, gula kita turunkan, obesitas kita turunkan. Jadi semuanya faktor risiko itu kita turunkan untuk menurunkan risiko penyakit jantung secara keseluruhan. Jadi nggak perlu milih-milih, oh saya kayaknya darah tinggi aja deh, kolesterolnya nggak usah gitu misalnya ya. Kita berusaha untuk menurunkan semua faktor risiko penyakit jantung. Yang keempat, merokok. Merokok ini cukup sulit ya, karena banyak orang yang satu, dia denial. Dia bilang merokok ini nggak apa-apa. Memang benar, merokok tidak langsung jadi serangan jantung. Ada yang merokok bikin jadi orang itu jadi PPOK atau penyakit paru. Ada orang merokok malah bikin dia menjadi jantungnya tuh jadi besar sebelah. Namanya CPC atau cor pulmonale chronicum. Ada orang merokok lama-lama jadi wheezing, jadi suka mengi, napas suka sesak. Ada orang merokok ya belum kenapa-kenapa, biasa-biasa aja. Tapi proses penyakit terus berjalan. Memang orang yang merokok tidak semuanya lantas jadi penyakit, langsung jadi penyakit. Karena setiap orang responnya lain-lain. Sama seperti orang kalau makan pedas ya lain-lain juga ya. Ada orang makan cabai 3 gitu ya, langsung keringat dingin. Ada orang makan cabai sebakul juga biasa-biasa aja. Jadi respon terhadap zat dari luar itu juga beda-beda. Jadi nggak semua sama. Tapi jelas merokok ini punya banyak efek yang merusak tubuh. Jadi memang sebaiknya berhenti merokok. Yang kelima ini faktor stres. Orang stres, kurang tidur, kurang istirahat, kurang gerak, ini mengakibatkan penyakit jantung meningkat. Stres itu sendiri merupakan salah satu stresor yang menyebabkan risiko terjadinya penyakit jantung pembuluh darah meningkat. Karena dia melepaskan hormon atau molekul inflamasi yang membuat tubuh kita semakin rentan. Tapi ketika kita manajemen stres yang baik, itu kita bisa mengatasi itu. Manajemen stres itu gimana? Olahraga. Ketika kita olahraga, kita melepas molekul yang namanya myokines. Myokines ini, myokin, bahasa Indonesianya, ini bisa membuat kita memproteksi diri terhadap penyakit jantung dan pembuluh darah. Membuat pembuluh darah lebih mulus, lebih fleksibel, dan membuat banyak pembuluh darah kecil cadangan. Jadi studi menemukan bahwa olahraga sampai ngos-ngosan, sampai capek, itu membuat banyak kolateral atau pembuluh darah kecil yang merupakan jalan tikus atau bypass alami, sehingga orang yang rajin olahraga, seandainya pun dia punya faktor risiko sehingga dia jadi serangan jantung, dia lebih bisa selamat atau survive dibandingkan orang yang malas olahraga. Ya, tapi tentu saja sekali lagi orang yang rajin olahraga sebisa mungkin kita edukasi supaya dia juga bisa menurunkan faktor risiko yang lain, yaitu kolesterolnya tinggi, kolesterol jahat ya, lalu juga mungkin merokok, atau mungkin ada yang dia masih punya masalah darah tinggi. Ya karena masih mungkin orang olahraga rajin tapi masih punya masalah metabolik yang lain. Tetap kita harus edukasi supaya bisa dikontrol, dikendalikan. Karena tujuannya adalah sekali lagi adalah untuk menurunkan serendah mungkin risiko penyakit jantung dan pembuluh darah pada orang muda. Nah, berikutnya kita mesti check up apa aja. Pada orang yang usia 30 atau 40 tahun ke atas, yang pertama Anda sebaiknya cek faktor risiko personal. Ini beda sama faktor risiko yang ada di paket check up. Kadang-kadang tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan yang Anda butuhkan. Ada pemeriksaan yang memang mungkin diperiksakan tapi Anda tidak gitu perlu. Tapi sebaliknya, ada pemeriksaan yang Anda sangat perlu lakukan. Minimal Anda pernah treadmill test atau ECG, itu bisa sangat membantu untuk bisa melihat atau men-screening adanya gangguan jantung dan pembuluh darah. Nah, lalu faktor risiko, Anda bisa lihat dari cek darah, profil lipid puasa, gula puasa 2 jam setelah makan atau HbA1c, juga Anda bisa cek fungsi ginjal dan fungsi hati atau fungsi liver. Dari stetoskop kita bisa cek apakah ada kebocoran dari katup jantung, dinding jantung, ataupun hal-hal lainnya. Nah, dari situ kita menentukan apa saja pemeriksaan lanjutan yang mungkin cocok untuk Anda. Oke, tadi saya sudah share 5 faktor risiko penyakit jantung dan pembuluh darah pada orang muda. Yang pertama, darah tinggi. Yang kedua, diabetes yang bersama dengan kegemukan. Yang ketiga, kolesterol tinggi, kolesterol jahatnya ya. Yang keempat adalah merokok. Yang kelima adalah faktor stres dan kurang gerak. Nah, lalu saran saya adalah supaya Anda check up secara teratur. Supaya apa? Kayak pom bensin nih, start dari nol ya. Anda tahu bahwa Anda dalam fase preventif atau pencegahan, bukan fase terlanjur. Lebih baik Anda deteksi dari dini karena penyakit jantung bisa dicegah. Sayangi jantung Anda karena jantung Anda cuma satu.